Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Pak Fahdi akan memberikan materi tentang sholat jamak dan qashar. Sebelum saya sampaikan mengenai penjelasannya, akan kami sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin, faqad aqamaha, faqad aqamatin, wa man hadamaha, faqad hadamatin. As-salatu imaduddin, salat adalah yang agama. Wa man aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa menegakkan salat, maka dia termasuk menegakkan agama. Wa man hadamaha, barang siapa tidak melaksanakan salat, faqad hadamadin, maka dia termasuk orang yang merobohkan agama. Juga dijelaskan pada Al-Quran, kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang yang ruku'. Nah, ini sebagai awal untuk bahas kita tentang sholat. Anak-anak sekalian, juga seorang muslim tidak boleh kita meninggalkan sholat. Karena orang yang tidak sholat itu merupakan perbuatan mungkar. Seorang muslim harus melaksanakan perintah Allah. Kenapa harus melaksanakan perintah Allah? Karena merupakan suatu kebutuhan kita semuanya. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kemudian untuk di akhirat kelak. Nah, sehingga kita nggak boleh meninggalkan ibadah sholat apapun yang terjadi. Nah, sehingga orang muslim meskipun dalam keadaan musafir, maka juga harus melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Karena merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Nah, untuk itu tadi kita sampaikan uraian tentang apa pengertian sholat jamak, apa pengertian sholat qashar, apa pengertian jamak, dan ada berapa macam jamak. Kemudian ada ketentuannya tentang sholat jamak, ada ketentuan tentang sholat qashar. Nah, begitu nanti kita sampaikan secara uraian secara jelas, termasuk dalilnya apa. Dalilnya itu dalil ketika kita melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Anak sekalian, yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengapa kita harus sholat dulu. Sholat merupakan suatu kewajiban sekaligus kebutuhan untuk kita bersama. Karena demikian, karena sholat itu adalah sebagai awal pertanggungjawaban di mata Allah ketika di akhirat. Sehingga apa? Kalau manusia udah mati masuk ke liang lahat, sebagaimana hadis Rasulullah jelaskan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim nggak boleh meninggalkan sholat. Karena apa? Dosa. Nah, untuk itu ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan, termasuk kita dalam keadaan musafir. Apa itu musafir? Apa pengertian musafir? Baik, musafir adalah bisa diartikan orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan positif. Misalkan
berkunjung ke silaturahmi ke keluarga kita. Baik secara bahasa ataupun secara istilah. Arti jamak secara bahasa bisa diartikan menggabungkan. Secara istilah, arti jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Itu pengertian jamak baik secara bahasa maupun secara istilah. Sedangkan sekarang apa saja sholat yang boleh dijamak? Kemudian macam-macamnya ada berapa? Macam-macam sholat jamak itu ada dua. Satu jamak takdim, dua jamak takhir. Jamak takdim ini bisa diartikan bahwa orang itu boleh menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu tapi dikerjakan pada waktu awal, jamak takdim. Sekali lagi, kalau jamak takdim itu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dikerjakan pada waktu awal, itu jamak takdim. Sedangkan jamak takhir menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dikerjakan pada waktu yang akhir atau yang kedua. Nah, ini tentang pengertian sholat jamak dan takdim maupun jamak takhir. Nah, sekarang contoh dari sholat jamak takdim itu apa? Ya. Anak-anak, coba siapa yang bisa menjawab? Sholat jamak takdim contohnya apa saja? Ya. Yang pertama, sholat duhur dan sholat asar digabung, dikerjakan di waktu awal atau dikerjakan di waktu sholat duhur, itu sholat jamak takdim. Contoh lagi, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib, itu contoh sholat jamak takdim. Nah, sehingga itu contoh dari sholat jamak takdim. Nah, sedangkan sholat jamak takhir adalah misalkan sholat duhur dan asar dikerjakan waktu asar atau waktu yang kedua. Kemudian ketika sholat jamak takhir yang berikutnya adalah misalnya sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, ini contoh sholat jamak takhir. Lagi ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, sekarang kalian harus mencermati hal ini, mencermati, memahami bahwa ada ketentuannya. Karena apa? Ada beberapa sholat yang dilarang untuk digabung. Contohnya apa? Sholat duhur kok digabung dengan maghrib, boleh nggak itu? Boleh nggak anak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab Rasulullah tidak berikan contoh hal itu. Ataupun misalkan sholat subuh digabung dengan sholat duhur, boleh nggak anak? Tidak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Rasulullah tidak berikan contohnya. Nah, sehingga kalian harus memahami ketentuan sholat jamak, jamak takdim maupun jamak takhir. Sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya adalah
tentang arti qasar. Qasar itu bisa diartikan meringkas. Apa Nana? Meringkas. Apa saja sholat yang dapat diringkas atau diqasar? Ada berapa jumlahnya Nana? Ya betul, ada 4 apa 3? 4 apa 3? Ya, ada 3. Itu apa saja? 1. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu diantara sholat yang boleh diqasar atau diringkas. Nah, lantas bagaimana untuk sholat fardu lainnya? Misalkan subuh, kan cuma 2 rakaat. Bolehkah diqasar? Boleh enggak? Ya, tidak boleh. Kalau maghrib bagaimana? Boleh enggak? Maghrib boleh enggak diqasar? Ini tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Rasulullah tidak memberikan contoh mengqasar sholat maghrib maupun sholat subuh. Enggak boleh. Adapun yang boleh diqasar hanya ada 3 jumlahnya. 1 tadi apa? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, ini diantaranya sholat yang boleh diqasar. Nah, oleh karena itu harus kita pahami. Jadi kalian dalam memahami tentang ketentuan sholat, jamak takbir, jamak takhir, kemudian dan qasar. Nah, untuk itu kalian supaya apa? Memahami hal ini. Anak-anak, sekarang kita bahas materi berikutnya adalah mengenai syarat ketentuan kita melaksanakan sholat jamaah. Yang pertama, syarat pertama adalah minimal 80,640 km. Yang kedua, yaitu tujuannya adalah baik. Misalkan silaturahmi ke keluarga yang melebihi jaraknya adalah tadi sekitar 80,640 km tadi, ya, melebihi itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah karena sakit atau karena dalam kesulitan, maka mereka boleh menjawab. Ya. Kemudian yang keempat adalah sholat yang dijamak itu adaan atau tunai, tidak mengqadha, ya. Maka tidak boleh ketika orang mau menjamak kok itu mengqadha, nggak boleh, harus tunai. Nah, yang terakhir yang kelima, ya, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Itu diantara syarat-syarat untuk melaksanakan sholat jamaah.